燕南君家设计的武器，更是御敌故国之关键。爹，你放心，我定会做好百工传人。北炫玄部族长玄术死于百工传人武器之下，其自玄烈多年密查，终得知百工传人是燕南君家长子君非凡。Berkisah dari seorang putri tangguh yang bernama Jun Qiluo, dia terpaksa menyamar menjadi seorang pria, menyelamatkan nama baik keluarga Jun dari klan Yanan, sebagai keturunan dari 100 kerajinan, juga sedang mencari keberadaan batu kristal tersebut. 你这一路凶险，定要万分小心啊！爹，放心吧，我又不是第一次去西乡。 Jun Qiluo memutuskan untuk memimpin karavan ke Sixiang keesokan harinya, dengan tujuan menemukan batu kristal legendaris. Didampingi Shao Qimin sebagai orang yang menjaganya sekaligus sebagai calon suaminya yang telah direstui oleh ayahnya Jun Qiluo, mereka kemudian memulai perjalanannya dan bergabung dengan kelompok lain. Namun, saat mereka melakukan perjalanan di sepanjang jalan rahasia, mereka tiba-tiba disergap oleh sekelompok bandit berkuda.少爷，你没事吧？没事。给我找到君非凡，把贼一个不留！ Rupanya kelompok tersebut dari klan Beixuan yang dipimpin oleh Xuan Lai, seorang jenderal tampan dan dingin yang sedang mencari kebenaran dari kematian ayahnya, Xuan Su. Selama pertempuran sengit, Jun Qiluo mengamati dengan cermat bahwa pakaian para bandit tidak biasa, menunjukkan bahwa mereka mungkin bukan bandit sungguhan. 你是商队的头。 Shao Qimin mencoba melindungi Jun Qiluo dan membantunya melarikan diri, tapi sayangnya, dia ditangkap. Dia dengan lembut memberitahu Jun Qiluo untuk menjadi kuat, karena keluarga Jun membutuhkannya. Saat Jun Qiluo bangun, dia dipenuhi dengan kesedihan dan ketidakberdayaan. Sementara itu, Luo Qi melapor kepada Xuan Lai bahwa mereka menemukan kain sutra indah di medan perang, yang kemungkinan besar adalah kosi keluarga Jun. Ketika Xuan Lai menanyainya, Jun Qiluo dengan cepat berbohong, mengklaim bahwa dia bukan bagian dari karavan keluarga Jun, melainkan pelayan pribadi Jun Feifan. Dia menjelaskan bahwa karena rasa saling sayang dengan tuan muda, dia berpura-pura menjadi dia untuk menstabilkan karavan. Sementara itu, Jun Qiluo mencoba melarikan diri namun ditangkap lagi oleh Xuan Lai. Selama pencarian, dia menemukan token pedagang keluarga Jun pada dirinya, menempatkannya dalam bahaya yang lebih besar.
Untuk mencari solusi, Jun Qiluo setuju untuk membawa Xuan Lai mencari Jun Feifan. Xuan Lai untuk sementara mempercayainya. Jun Qiluo kemudian mengusulkan 3 syarat, memastikan keselamatan pribadinya, membantu menguburkan Shao Qimin, dan mengirimkan barang ke Xixiang. Setelah mempertimbangkan pilihannya, Xuan Lai menganggap persyaratannya masuk akal dan langsung menyetujui permintaannya. Jun Qiluo pingsan karena luka-lukanya, dan setelah diperiksa oleh dokter, dipastikan kondisinya disebabkan oleh trauma luar. Namun, karena tidak ada pelayan wanita di ketentaraan, Xuan Lai tidak punya pilihan selain mengobati sendiri lukanya. Saat Xuan Lai hendak menggunakan obatnya, Jun Qiluo tiba-tiba sadar dan secara keliru percaya bahwa dia bermaksud untuk menyakitinya. Melihat reaksinya, Xuan Lai mengizinkannya merawat lukanya sendiri. Jun Qiluo meminta untuk pergi ke tepi sungai untuk mencuci lukanya, meyakinkan Xuan Lai bahwa dia tidak akan melarikan diri karena daerah itu ramai. Setelah mempertimbangkan permintaannya, Xuan Lai akhirnya menyetujuinya. Ketika Jun Qiluo tiba di tepi sungai, dia dengan tegas melepas pakaian luarnya untuk membersihkan lukanya. Xuan Lai merasa canggung, berbalik dan bersembunyi di balik pohon untuk memberikan privasinya. Namun, Jun Qiluo memanfaatkan kesempatan langka itu dan segera melarikan diri dari lokasi kejadian. Ketika Xuan Lai menyadari ada sesuatu yang salah dan berbalik untuk mencarinya, dia sudah lari jauh. Xuan Lai dengan cepat mengejarnya, tetapi Luo Qi dan yang lainnya, yang menyadari ketidakhadirannya dalam waktu lama, menjadi cemas. Mereka telah mendengar tentang tempat berbahaya di dekatnya yang disebut Gurun Kematian, yang semakin menambah kekhawatiran mereka. Mereka segera berangkat untuk mencarinya. Sementara itu, Jun Qiluo dan Xuan Lai telah memasuki gurun pasir, di mana Xuan Lai secara tidak sengaja tenggelam ke dalam pasir. Di saat putus asa, dia menggunakan cambuknya untuk menangkap Jun Qiluo, menariknya kembali, dan sekali lagi, nasib mereka terikat erat. Jun Qiluo dan Xuan Lai terbangun di bawah terik matahari di gurun pasir, dikelilingi lautan pasir yang tak berujung. Mereka menyadari bahwa mereka terjebak di tempat yang mematikan ini. Untuk menemukan jalan keluar, Xuan Lai tidak punya pilihan selain mengikat Jun Qiluo untuk sementara agar mereka tidak terpisah. Namun, Jun Qiluo memperhatikan bahwa kaki Xuan Lai terluka, dan ini adalah situasi kritis. Jika tidak ditangani, ia mungkin kehilangan fungsi kakinya. Dia dengan tulus berjanji untuk tidak melarikan diri dan memintanya untuk melepaskan ikatannya. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Xuan Lai memutuskan untuk mempercayainya dan melonggarkan ikatannya. Menggunakan keterampilan pengamatannya yang tajam, Jun Qiluo pergi mencari ramuan yang diperlukan untuk mengobati luka Xuan Lai. Pada awalnya, Xuan Lai berpikir dia mungkin mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tetapi segera, Jun Qiluo kembali dengan ramuan herbal dan dengan hati-hati membalut lukanya, suatu tindakan yang mengejutkan dan sangat menyentuh hatinya. Setelah berkelana jauh di gurun pasir dan menanggung kesulitan, Jun Qiluo dan Xuan Lai akhirnya melihat garis besar kota di Cakrawala, memicu secercah harapan. Saat mereka berjalan menuju kota, sekelompok serigala lapar tiba-tiba muncul. Xuan Lai berjuang untuk melindungi Jun Qiluo dan terluka sekali lagi. Jun Qiluo dengan cepat menggunakan bahan-bahan di sekitarnya untuk membuat busur dan anak panah, menangkis beberapa serigala. Namun di saat kritis, Xuan Lai melangkah maju dan menyelamatkannya dari serangan serigala. Jun Qiluo, yang melemah karena luka-lukanya, pingsan lagi. 是少主，终于找到少主了。少主，就地取材，你究竟是谁？ Ketika Jun Qiluo bangun, dia menyadari pakaiannya telah diganti dan menjadi marah. Xuan Lai dengan cepat menjelaskan bahwa dia telah meminta pelayan dapur untuk membantu mengembalikannya,
meyakinkannya bahwa dia tidak memiliki niat yang tidak pantas. Jun Qiluo menyebutkan bahwa meskipun Tuan Muda tidak berada di Xixiang, konferensi pedagang besar sudah dekat, dan dia pasti akan muncul. Dia menyarankan Xuan Lai pergi dan mencarinya. Evaluasi Xuan Lai terhadap Jun Qiluo terus meningkat. Dia percaya bahwa semakin lama dia menghabiskan waktu bersamanya, semakin dia bisa merasakan pesona uniknya, menyebutnya sebagai orang yang luar biasa. Namun, Jun Qiluo dengan jelas memberitahu Xuan Lai bahwa dia sudah menikah. Xuan Lai segera meyakinkannya bahwa dia tidak akan mengganggu wanita yang sudah menikah, tetapi jika dia seorang janda, itu akan menjadi masalah yang berbeda. Karena masih terluka, Xuan Lai fokus merawat lukanya sendiri. Jun Qiluo diam-diam memasuki ruangan. Dengan senyum lembut, dia menawarkan bantuan. Gerakannya halus dan terlatih, seolah-olah dia tidak asing dengan tugas-tugas seperti itu. Namun, di balik sikapnya yang tampak penuh perhatian, dia secara halus mengamati ruangan itu, mencoba menemukan tanda Xuan Lai. Sebagai calon pemimpin serigala dari fraksi Beixuan, nyawa Xuan Lai telah banyak yang menargetkannya. Bahkan sekarang, Xuan Lai yang ditemani bawahannya, He Jiao melawan serangan dari klan Xi, mereka mundur sambil terus bertarung. Akhirnya, mereka berlindung di sebuah rumah kosong. Anggota Xi klan membakar daerah tersebut, mencoba menjebak mereka di dalam. Di saat putus asa, Jun Qiluo tiba dengan bala bantuan dari Luo Zizu, salah satu rekan terpercaya yang selama ini terus membantu Xuan Lai yang kemudian pertempuran sengit pun terjadi. Jun Qiluo membunyikan alarm, memaksa anggota klan Xi mundur. Namun, Xuan Lai dan He Jiao, karena menghirup terlalu banyak asap, jatuh pingsan di dalam api. Jun Qiluo segera memerintahkan orang-orang itu untuk melaksanakannya.